Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang di manakah suku Quraisy saat ini berada. Suku Quraisy merupakan kabilah paling penting dalam sejarah Islam. Namun, apakah kamu tahu apakah keturunan suku Quraisy masih ada atau tidak? Jika masih ada, di mana mereka berada sekarang? Apakah mereka masih memimpin umat Islam saat ini? Tanpa basa-basi, langsung saja mari kita mulai. Suku Quraisy merupakan bagian dari bangsa Arab. Berdasarkan kajian arkeologis, penggunaan kata Arab yang paling awal terdokumentasi terdapat pada artefak tablet tanah liat atau cuneiform dari abad ke-9 sebelum Masehi. Artefak tersebut yang ditulis dalam bahasa Akkadia menceritakan penaklukan Assyria atas Arab, sebuah suku bangsa berbahasa Semit kuno di Suriah. Dalam artefak tersebut disebutkan bahwa salah satu sekutu Arab adalah suku Badui yang disebut sebagai orang-orang Arba. Orang-orang Arab mendapatkan tempat di daerah luas dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit, beriklim gurun, serta jarang dialiri sumber air yang melimpah. Oleh karena itu, karakteristik mereka menjadi nomaden. Setelah meninggalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Mekah dikuasai oleh Bani Jurhum selama 300 tahun. Akan tetapi, alih-alih memakmurkan rumah Allah, suku ini justru berlaku arogan. Masing-masing dari mereka sibuk memupuk kekayaan melalui pajak yang ditujukan kepada para pedagang dan orang-orang yang hendak berziarah ke Ka'bah. Ketika Bani Jurhum memerintah di Mekah, Bani Qusaa datang ke Mekah dari Yaman. Ketika Bani Jurhum terjebak dalam kenikmatan hidup, suku ini mencoba memanfaatkannya untuk merebut kekuasaan dari tangan Bani Jurhum. Akibatnya, kekuasaan berpindah dari tangan Bani Jurhum ke tangan Bani Qusaa. Setelah berhasil menguasai Ka'bah selama 5 abad, akhirnya suku Qusaa takluk di tangan kabilah Quraisy. Sejak saat itu, suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi masyarakat Arab dan dipercaya untuk mengurusi Ka'bah. Nenek moyang suku Quraisy adalah Fihr bin Malik. Fihr bin Malik berasal dari suku Kinana dan keturunannya bersambung hingga ke Adnan dan Nabi Ismail alaihissalam. Suku Quraisy terdiri dari belasan kelak dan terbagi lagi menjadi puluhan subklan. Salah satunya adalah Bani Hashim yang merupakan asal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih Kinana di antara keturunan Ismail, memilih Quraisy di antara keturunan Kinana, memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kekuasaan umat Islam masih dipegang oleh suku Quraisy yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ketika pemerintahan Islam berubah menjadi sistem dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kedua dinasti tersebut masih memiliki garis keturunan
dari suku Quraisy. Putra-putra terbaik Quraisy pada saat itu memimpin wilayah yang sangat luas, meliputi Jazirah Arab, Suria, Palestina, Irak, Persia, sebagian Asia Kecil, Afghanistan, dan Afrika Utara, hingga Spanyol. Di antara mereka terdapat pemimpin yang dikenal sebagai Raja Wali Quraisy, yaitu Abdul Rahman Ad-Dahil, yang mendirikan kerajaan Islam Andalusia di Spanyol. Namun, kehancuran dinasti Abbasiyah di timur dan keruntuhan Andalusia di barat menandakan hilangnya dominasi suku Quraisy selama ratusan tahun dalam sistem kekhalifahan Islam. Kerajaan Turki Utsmani yang didirikan pada abad ke-13 tidak dipimpin oleh keturunan Quraisy, karena pendiri dan raja-raja Turki Utsmani berasal dari kabilah Turkmenistan, Asia Tengah. Meskipun demikian, keturunan Quraisy yang telah menyebar ke berbagai penjuru negeri masih sangat dihormati dan meninggalkan jejak di berbagai belahan dunia. Di Rusia, keturunan Quraisy mendirikan sebuah kota bernama Karakorum. Karakorum adalah pemukiman Muslim tertua di Kaukasus Utara, Dagestan. Kisah kota-kota Quraisy bermula pada masa perluasan wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Dagestan pada abad ke-7, di mana keturunan Quraisy juga turut menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Saat ini, Dagestan terkenal karena melahirkan para petarung gulat Muslim. Di antaranya yang paling terkenal adalah Habib Nurmagomedov. Diaspora dan migrasi orang-orang Quraisy tidak hanya disebabkan oleh perluasan kekuasaan, tetapi juga faktor ideologis, faktor ekonomi, dan stabilitas keamanan. Semua faktor ini mendorong tersebarnya orang-orang Quraisy ke berbagai negara. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah pada periode tertentu masih dipimpin oleh suku Quraisy, terutama Bani Hashim atau Bani Hashimiyah yang membentuk dinasti politik di semenanjung Arabia. Anggota keluarga Bani Hashimiyah ini memiliki garis nasab yang mencapai Nabi Muhammad SAW. Bani Hashimiyah memerintah di Yordania sejak tahun 1921 hingga saat ini. Raja Abdullah II dari Yordania adalah keturunan ke-43 dari Nabi Muhammad SAW. Pada masa modern, suku Quraisy dari klan Bani Hashimiyah juga pernah berkuasa di Suria pada tahun 1920 dan Irak dari tahun 1921 hingga tahun 1958. Arab Saudi dikenal dengan nama Hijaz yang terdiri dari wilayah Mekah dan Madinah sejak abad ke-10. Bani Hashimiyah dari suku Quraisy memerintah Hijaz. Namun, pada tahun 1925, dinasti Hashim di Hijaz ditaklukkan oleh kerajaan Najd yang dipimpin oleh Bani Saud. Bani Saud kemudian
mengambil alih Hijaz dan membentuk kerajaan Arab Saudi. Oleh karena itu, raja-raja Arab Saudi saat ini bukanlah keturunan suku Quraisy. Saat ini, keturunan Quraisy masih tinggal di beberapa daerah di Mekah, tetapi mayoritas dari mereka tinggal di kota Taif. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa Imam Mahdi yang akan datang pada akhir zaman berasal dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berarti Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman berasal dari suku Quraisy. Demikianlah pembahasan tentang di manakah keberadaan suku Quraisy saat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.